Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Fikri Atullah, mahasiswa dari Universitas Jambi, program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan suatu pemahaman materi yaitu tentang latar belakang dan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Penjelasan pertama yaitu adalah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, latar belakang bangsa Eropa ke Indonesia ini ada beberapa, yaitu yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, dari mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat kepada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman ini disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Yang kedua, adanya Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk, dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Perang Salib ini, yaitu yang pertama adalah adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Nah, selain beberapa faktor penyebab tadi, ada juga dampak yang ditimbulkan adanya Perang Salib, yaitu yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek secara besar-besaran. Yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Setelah mengetahui faktor penyebab dan dampak dari Perang Salib tadi, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Latar belakang keempat yaitu penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, yaitu A. Adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. B. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. C. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. D. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. E. Kisah penjelajahan Marco Polo dari tahun 1254 sampai tahun 1324. Seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Lanjutannya itu F. Ingin memperoleh keuntungan kekayaan sebanyak-banyaknya. G. Adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi bulat. H. Semangat 3G, gold, emas, glory, kejayaan, dan gospel penyebaran agama Nasrani. Latar belakang terakhir yaitu yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Nah, setelah kita mempelajari tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tadi, kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India atau Calicut pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan di Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah pimpinan di Abreu,
Tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik. Dengan tokoh yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur, tetapi juga ke Indonesia bagian barat atau Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah sebuah perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya itu sebagai berikut. Yang pertama, A. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. B. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. C. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Di awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Pertempuran berakhir dengan namanya diganti menjadi Jayakarta, yang artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Bangsa Eropa kedua yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia atau Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Delcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal-asal rempah-rempah. Dan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529 yang isinya itu sebagai berikut. Yang pertama, A. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. B. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Setelah bangsa Spanyol tadi, yang bangsa ketiga adalah bangsa Belanda. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda mulai membeli rempah-rempah di Lisabon atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan butuhnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayaran menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad yang berkuasa dari tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikapnya yang kurang baik, sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapal tiba di Banten pada bulan November tahun 1598. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau biasa disebut VOC, atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Wittert. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. B. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. C. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor.
Bangsa Eropa keempat yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah, karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tapi, karena Inggris terlibat konflik dan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang, justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris mengunduh konsesi dagang yang bernama East India Company atau EIC. Dari India inilah, para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke-18, sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dan sekutunya Perancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta hingga abad ke-16. Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Setelah mengetahui latar belakang dan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tadi, berikut ini adalah periode masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Diawali oleh bangsa Portugis, yang dimana di tahun 1511 Alfonso de Albuquerque, Malaka, tahun 1512 di Abreu, Maluku, yang kemudian bangsa Spanyol, tahun 1521 Sebastian Elcano, Maluku, yang ketiga bangsa Belanda, tahun 1596 Cornelis de Houtman, Banten, dan dilanjuti oleh tahun 1598 Jacob van Eyck, Banten. Yang terakhir yaitu bangsa Inggris tahun 1602 Sir James Lancaster, Banten. Itulah penjelasan dari saya mengenai latar belakang dan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Saya rasa masih banyak kesalahan. Kalau bisa ditambahkan, silakan ditambahkan. Dengan begitu saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.